Sebentar. Ya, hari ini kita mau bahas yang tertinggal di bab 12, metode pengali Lagrange, sama ada integral lipat. Ya, integral lipatnya kita mau bahas sampai nomor 14, yaitu integral lipat atas daerah yang bukan persegi panjang juga. Oke, mari kita lihat beberapa nomor dulu. Jadi kita lihat dua nomor tergampang aja lah ya, untuk contoh ya, dari metode pengali Lagrange. Itu ada nomor 29 sama nomor 30 di soal bab 12 ya. Oke, untuk nomor 29 kita punya soal sebagai berikut. Jadi ini metode pengali Lagrange kita akan pakai apabila kita ingin menentukan ekstrim itu artinya maksimum minimum dari suatu fungsi yang disertai kendala. Kendala biasanya diartikan juga sebagai batas dari suatu himpunan, bisa juga kita bisa ngomong kayak gitu. Jadi nggak masalah. Nah, pertama-tama kalau ketemu soal seperti ini, maksimum minimum dengan kendala tertentu, yang perlu kita buat adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendala itu sebenarnya kita buat fungsi yang sama dengan 0. Dalam kasus ini kendalanya ini, si lingkaran ini. Jadi kita akan buat fungsi kendalanya, kita definisikan fungsi G, ini adalah ya X kuadrat tambah Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Lalu kita akan menyelesaikan sistem persamaan berikut dengan metode pengali Lagrange, ya. Yaitu nabla F sama dengan lambda dikali nabla G. Dan kita juga mau menyelesaikan ini, jadinya kita punya dua persamaan, gitu ya. Ini sistem persamaan. Tapi nanti dari persamaan yang pertama kan ini persamaan vektor, nanti akan muncul persamaan yang lain lagi. Coba kita tentukan dulu nablanya, ya. Nabla F cukup gampang, 3,-1. Lalu nabla G ini juga gampang, 2x 2y. Ya. Sekarang kita coba substitusikan ke persamaan yang pertama. Ini menghasilkan apa? 3,-1 sama dengan lambda. Lambda ini pengali Lagrange, lambda nggak boleh 0. Boleh negatif, boleh positif. Kayak gini. Nah, berarti jadi dari kesamaan di setiap komponen vektornya, saya akan punya dua persamaan baru. Nah, jadi ini saya tuliskan aja. Jadi sebenarnya kita punya 3 persamaan dalam soal, yaitu 3 sama dengan lambda dikali 2x, min 1 sama dengan lambda dikali 2y, dan si fungsi kendalanya sama dengan 0, atau ya sebenarnya kita bisa tuliskan dia lingkaran, ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini yang mau kita bereskan. Dari sistem persamaan ini, kita pengen mencari X dan Y-nya. Ya, kalau ketemu lambdanya, ya udah, tapi sebenarnya nggak terlalu dipakai amat, gitu ya. Tapi kalau mau dicari juga nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah X dan Y-nya. Itu pasangan X dan Y yang akan menjadi calon maksimum atau calon minimumnya. Tapi pada akhirnya, kalau sudah dapat banyak titik, kita bandingkan mana yang paling besar, itu menjadi maksimum, mana yang paling kecil, dia jadi minimum. Di sini saya mau pakai ide bahwa lambda itu nggak mungkin 0. Jadi saya boleh bagi persamaan pertama dengan lambda, bagi persamaan kedua juga dengan lambda. Akhirnya, dari persamaan pertama saya akan punya X itu sama dengan 3/2 lambda, dan Y dari persamaan kedua saya akan punya min 1/2 lambda. Nah, dari hubungan dua ini, saya akan coba substitusikan ke persamaan ketiga, biar saya dapat lambdanya. Setelah saya dapat lambdanya, saya bisa substitusikan kembali, biar dapat X dan Y. Itu idenya. Jadi memang untuk menyelesaikan nantinya, kalau ganti soal, yang menyelesaikan sistem ini ya nggak ada prosedur pastinya, nggak ada rumus jadinya gitu. Jadi memang harus dipikir gimana caranya menyelesaikan atau menyederhanakan sistemnya gitu ya. Biasanya sih kita mencari hubungan antara X dengan Y bisa. Di sini kan sebenarnya ini kita bisa cari hubungannya ya.
kalau X-nya segini, Y-nya segini, kan berarti sebenarnya kalau mau diteruskan, boleh X-nya jadi apa? X-nya itu kan minus 3Y jadinya kan sebenarnya. Kalau kamu lihat lebih jauh lagi. Dan relasi ini atau hubungan ini bisa kamu substitusikan juga ke persamaan ya. Jadi persamaan ketiga kita akan punya, ya saya ganti X jadi min 3Y gitu ya. Ini jadi berapa nih? 10Y kuadrat ya, sama dengan 4. Berarti Y-nya Y kuadratnya 2/5. Berarti Y-nya plus minus akar 2/5. Nah, berarti kan akan punya 2 titik berarti kita. Kita akan punya 2 titik ya. Kalau saya punya Y-nya minus akar 2/5, maka X-nya adalah minus 3 kali itu. Oke, berarti jadi 3 akar 2 per akar 5. Kalau saya punya Y-nya akar 2/5, maka X-nya minus 3 akar 2 per 5. Jadi saya punya 2 titik, yaitu 3 akar 2 per akar 5, minus akar 2 per akar 5, dan minusnya, minus 3 akar 2 per akar 5, akar 2 per akar. Nah, langkah selanjutnya yang kamu harus lakukan adalah kamu substitusi 2 titik itu ke ini, fungsi objektif kamu, yang mau kamu cari maksimum. Yang nilainya paling besar itu menjadi nilai maksimum. Oke? Nah, itu bisa dikerjain sendiri. Oke? Yang penting adalah gimana cara cari titik kritisnya. Itu dengan metode pengalihan seperti itu. Oke, soal pemanasan sambil menunggu yang lain juga untuk datang. Seperti biasa, kalau masih sedikit, kita akan ada kuisnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kita lihat nomor 30 sekarang. Nah, nomor 30 ini sama. Ini masih menggunakan metode pengalihan Lagrange, tapi sekarang kita punya 3 variabel. Ya. Tahunya dari mana metode pengalihan Lagrange? Biasanya kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi, tapi dikasih syarat. Ya, kendala kan kayak syarat gitu ya. Nah, itu bukan pasti sih. Salah satu caranya bisa menggunakan metode pengalihan. Tapi dalam kasus ini, berbeda dengan nomor 29, fungsinya sudah dikasih di nomor 29, nomor 30 kita harus buat dulu fungsi. Ya. Di sini gampang, perkalian 3 bilangan, oke, X, Y, Z, ya, berarti kan fungsi yang mau kita maksimumkan, adalah fungsi F, saya kasih nama fungsi F, yaitu X kali Y kali Z. Gitu ya. Kendalanya ini, kan? Kendala fungsi G, gitu, saya kasih namanya. Saya buat dia sama dengan 0. Ini hanya untuk keperluan notasi aja. X tambah Y tambah Z kuadrat min 16 sama dengan. Maka dari itu kita akan tentukan dulu nabla F dan nabla G, gitu ya, karena kita akan perlu ini untuk metode pengalihan Lagrange-nya. Nabla F-nya adalah YZ, XZ, dan XY. Ya. Lalu nabla G-nya 1, 1, 2Z. Berarti melalui metode pengalihan Lagrange, kita akan punya satu buah persamaan, yaitu nabla F sama dengan lambda dikali nabla G. Ya. Yang adalah, ya, dari kesamaan 3 komponen, berarti YZ sama dengan lambda kali 1. XZ sama dengan lambda kali 1. XY sama dengan 2 kali lambda Z. Oh, dan ada satu lagi ya, yaitu persamaan kendala kamu. X tambah Y tambah Z kuadrat sama dengan 16. Ya. Ya, kamu punya 4 persamaan. Saya kasih nama nih. 1, 2,
3, 4. Nah, yang kita harus cari adalah si X, Y, Z-nya, gitu ya, yang membuat si nilai fungsi F-nya menjadi maksimum. Tapi di sini kita punya catatan ya, bahwa X, Y, Z-nya ini positif semuanya. Jadi dia tidak mungkin nol. Tidak mungkin nol. Oke? Kalau tidak mungkin nol, berarti boleh kita coret. Iya. Nah, tapi di sini gimana nih enaknya nih? Boleh kalau kita misalkan ambil kesamaan di persamaan 1 sama 2, kan lambda sama dengan lambda ya. YZ sama dengan XZ. Artinya, ya karena Z-nya positif, jadi boleh dicoret ya Z-nya. Jadi saya punya X-nya itu sama dengan Y, gitu ya. Oke, simpen. Nah, tugas kita selanjutnya kita mau cari hubungan Z-nya sekarang. Oke, kalau X-nya sama dengan Y, terus apa nih? Dari persamaan ketiga bisa nggak nih dapatnya nih? Hmm, Y kuadrat sama dengan 2 lambda Z. Tapi lambdanya kan bisa diganti salah satu. Ini XY, kan X-nya sama dengan Y. Jadi saya ganti salah satunya jadi Y, gitu ya. XY jadi Y kuadrat sama aja kan. Tapi lambdanya bisa kita tulis menjadi YZ ataupun XZ. Nah, sekarang saya mau tulis lambdanya menjadi YZ. YZ kuadrat jadi. Y-nya positif. Ya, jadi bisa dicoret ini. Jadi kita punya apa? Z kuadrat sama dengan, ini kecoret bagi 2 ya. Y per 2. Betul nggak? Koreksi ya kalau salah ya. Kalau saya salah itu tolong koreksi. Iya. Nah, dari dua hubungan ini kita bisa substitusikan semuanya ke persamaan. Gitu ya. Yaitu adalah X-nya sama dengan Y, Y-nya ya Y, Z kuadratnya Y per 2. Berapa tuh jadinya? 2,5 ya, 5Y per 2 ya. Itu sama dengan 16. Oh, oke. Y-nya berarti 32 per 5. Oh, oke. Kalau Y-nya 32 per 5, berarti X-nya ya 32 per 5 juga. Kalau ini berarti Z-nya, kan Z kuadrat adalah 16 per 5. Berarti Z-nya adalah, ingat, Z-nya harus positif. Jadi ambil akar yang positif. Ya. Jadi 4 per akar 5. Oh, jadi saya punya satu buah titik. 32 per 5, 32 per 5, 4 per akar 5. Semoga benar ngitungnya. Ya berarti nilai maksimumnya ya itu, dicapai di titik itu. Kenapa tahu? Ya karena yang udah dikasih tahu di soal, ini maksimum. Ya. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, oh jadi nilai ekstrim gitu ya. Ekstrimnya apa? Cari sendiri. Berarti kamu harus menentukan satu buah titik lagi di kendala kamu yang ini. Ya pilih aja titik apa gitu. Misalkan 0, 0, nggak boleh ya, kalau harus positif ya. Misalkan apa ya, biar rapi angkanya 3, 4, 3 misalkan. X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 3. Jadi kamu dapat perkaliannya berapa. Gitu. Kamu bisa cek nilainya berapa. Harusnya dia lebih kecil atau dia lebih gede. Ya. Kalau kamu pilih titik sembarang, dia akan lebih kecil atau lebih gede nih dari titik yang kamu sudah punya di metode pengalihan graf. Itu kan bisa digunakan juga sebagai argumen kamu untuk melihat bahwa ini tuh titiknya udah yang paling gede belum sih, menghasilkan nilai fungsi yang paling gede atau paling kecil ya, dari situ. Ya udah, ini tinggal dikaliin aja sendiri. Itu nilai maksimumnya. Oke. Nah, itu untuk metode pengalihan Lagrange, idenya kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita pindah ke integral lipat sekarang, sejauh ini?
Ada. Oke, ya udah. Nomor 1 sekarang ya, integral lipat. Nomor 1, integral lipat, kita lihat yang DEFG. Sebenarnya ini ada yang nyelip ya, koordinat polar ya. Apa-apa, kita lihat dulu. Dan F-nya kayaknya ada yang salah. Ya udah, nanti mungkin bisa dilihat ulang ya. Nah, ini sekarang kita ngobrol integral lipat. Sekarang kalau kita punya fungsinya UX dikali VY, apa yang terjadi? Dengan integral berulang ini, ya. Jadi kita tulis integral ini yang D, integral A sampai B, integral C sampai D dari UX kali VY. DY dx, ya. Nah, karena dia integral berulang, kita harus kerjakan dari yang paling dalam. Cuma, karena kita mengintegralkannya terhadap Y, berarti seluruh variabel yang X kita anggap sebagai konstanta. Lalu dengan sifat dari kelinearan dari integral, kita bisa keluarkan UX-nya. Ya. Gimana nih? Kasih kurung. Ini ya. dx. Nah, kalau kamu lihat, yang saya tulis di kurung siku, nanti kalau dihitung-hitung kan jadi konstanta, betul nggak sih? Kan integral tentu hasilnya konstanta. Ya, hasilnya skalar. Berarti saya boleh keluarkan dia dari integral yang terhadap X. Ya. Makanya saya akan punya, ini kayak perkalian dua buah integral gitu ya, secara terpisah. Gitu. Dan ini sifat spesial yang bisa kamu pakai kalau fungsi dua peubah kamu itu bisa ditulis secara terpisah sebagai perkalian fungsi masing-masing peubah. Contohnya apa ya? Kayak kamu mau integralin sin x dikali e pangkat y, ya udah kamu integralin sin x dikali integralin e pangkat y. Itu boleh. Dan ini cuma berlaku untuk batas persegi panjang aja ya. Kalau batasnya sudah sembarang, nggak bisa kamu kayak gitu. Ya. Ini kalau batasnya persegi panjang. Batas persegi panjang tuh yang kayak gimana? Yang batasnya semuanya konstanta. Ya, A, B, C, D di sini bilangan ya, konstanta. Nah, itu boleh kayak gitu. Ya. Nah, lalu untuk yang E, di sini kita mau menuliskan integral lipat 2 atas daerah S dengan S yang telah diberikan sebagai berikut. Jadi di sini S-nya, Y-nya dibatasi oleh dua buah grafik fungsi dalam X gitu ya. Jadi kita akan menuliskannya sebagai integral berulang, namun dari Y dulu, karena Y-nya didefinisikan terhadap X. Ya. Batas bawahnya G1, batas atasnya G2. Lalu X-nya tinggal ditulis dari A sampai B. Ini daerah sembarang. Ya. Integral lipat 2 atas daerah sembarang. Lalu untuk yang F ini kayaknya ada yang nggak lengkap ya, si himpunannya. Ini semua titik X, Y yang X kuadrat tambah Y kuadratnya apa? Gitu ya, nggak jelas. Misalkan saya kasih kurang dari sama dengan R kuadrat gitu misalnya. Ya. Atau kurang dari sama dengan 1 gitu misalnya ya. Biar kasih contoh yang gampang. Nah, dalam koordinat polar kita biasa melihat koordinat polar itu sebagai berikut. Jadi misalkan saya punya lingkaran jari-jari 1. Nah, untuk menentukan koordinat polar itu kan saya harus menulis R-nya berapa, θ-nya berapa. Ya. Nah, walaupun kita belum bahas koordinat polar di tutorial ini, maksudnya lebih dalamnya lagi, apa kita lihat dulu aja. Jadi di sini untuk menentukan batas untuk R, kamu akan gambar suatu sinar gitu ya, bayangin kayak garis yang melewati titik 0,0 keluar. Ya terserah mau dari arah manapun, ke sini terserah kamu. Ya biasanya sih saya gambar gitu. Nah, si garis ini menyentuh kurva siapa aja. Kurva yang dalam itu menjadi batas bawah kamu. Kurva yang luar menjadi batas atas kamu. Tapi di sini, di yang dalamnya nggak ada. Berarti ya kurva yang di dalamnya adalah R sama dengan 0. Gitu ya. Jadi mungkin saya tuliskan dalam bentuk notasi himpunan. Sekarang kalau koordinat polar berarti R, θ yang R-nya seperti apa? R-nya ya dari batas bawahnya 0, batas atasnya adalah si. Nanti kan kalau saya gambar garis kayak gini,
yang kena dulu, yang kena setelahnya dulu. Jadi batas atasnya 1. Lingkaran berjari-jari 1 kan kita tulisnya R sama dengan 1. Gitu ya, jadi itu batas atasnya. Dan untuk tetanya ya 1 putaran penuh gitu ya. Jadi dari 0 sampai 2pi. Itu untuk yang F. Dan untuk yang G ini ya nanti akan ada di kuliah atau mungkin sudah dijelaskan di kuliah. Saya nggak mau jelasin ulang, ini panjang, bahwa ini akan menjadi dx dy atau dA gitu ya. Ini akan menjadi R dikali dr d theta atau R dikali d theta dr, terserah kalau mau dibolak-balik, tergantung kebutuhan ya. Tapi jangan lupa bahwa kalau koordinat polar itu ada pengali R-nya, ada pengali R-nya. Ya. Itu sebagian dari nomor 1 terkait konsep dasar. Dan sekarang kita mulai masuk ke soal-soal hitungannya gitu ya. Kita coba lihat nomor 3 sekarang. Nah, tapi nomor 3 sebenarnya yang A sama B itu ya cuman ganti fungsi doang, tapi cara mengerjakannya sama ya. Jadi mungkin saya contohkan 1 nomor aja untuk nomor 3 ya. Kita lihat nomor 3A. Ini kita lihat nomor 3A aja. Nah, di sini kita punya persegi panjang. Kita gambar aja dulu, nggak apa-apa. Jadi ada dari 1 sampai 7. Ya, kira-kira aja ya. 1, 3, 5, 7. 2, 4, 6 ya. Jadi persegi panjangnya kira-kira begini. Oh no. Tuh. Nah, terus ini dibagi jadi 6 buah persegi panjang berukuran 2 kali 2. Nah, si integral lipat itu kan sebenarnya limit dari jumlah Riemann, ya, cuma 2 dimensi. Nah, sekarang kita mau ngitung jumlah Riemann-nya. Idenya tuh kayak gitu. Jumlah Riemann-nya, tapi kita pilih titik sampelnya adalah titik tengah di setiap persegi-persegi. Ini persegi berukuran 2 kali 2 ya. Jadi titik tengahnya ya ada di sini, sini, sini. Nah, untuk fungsi 2x tambah 3y kurang 2, kita bisa hitung nilainya di titik-titik tengah yang kita punya. Untuk persegi yang ini, titik tengahnya adalah di mana tuh? 2,3. Ya. Bisa dihitung berapa tuh? 4 tambah 9 kurang 2, 11. Nah, lanjut. Hitung semua nilai fungsinya di titik-titik sampel, yaitu titik tengah atau titik pusat sebutannya. Jadi kita punya F4,3, F6,3, terus F2,5, F4,5, dan satu lagi F6,5. Kita coba hitung dulu semua. F4,3, 8 tambah 9 kurang 2. 15. 6,3, 12 tambah 9 kurang 2, 19. 2,5, 4 tambah 15 kurang 2, 17. 4,5, 8 tambah 15 kurang 2. Terus yang ini 12 tambah 15 kurang 2. Ya. Ini 25. 15 tambah 6, 21. Nah, berarti kalau kita mau mengintegralkan ini terhadap daerah R, 2x tambah 3y min 2dA, ini susah. Ya, gampang sebenarnya. Bukan susah, tapi dulunya idenya menggunakan jumlah Riemann. Jadi ini bisa kita hampiri dengan menghitung jumlah Riemann. Jumlah Riemann-nya apa? Ya berarti kayak ngitung volume-volume balok gitu ya. Luas alas, ini dikali tingginya ini. Gitu kan? Ya, bayanginnya jadi 3 dimensi gitu ya. Luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi.
Tapi luas alasnya sama semua ya, 4. Karena ini persegi berukuran 2 kali 2. Ya udah saya tulisnya 4 kali gitu ya. Jumlahin aja semua. 15 tambah 15 tambah 19 tambah 17 tambah 21 tambah 25. Nah, kayak gitulah ide. Hitung sendiri ya. Yang B ya sama aja, cuma bedanya tingginya aja, tinggi dari baloknya. Dan hati-hati, tingginya bisa negatif ya, nggak masalah kalau di sini. Karena kita menghitung integral, bukan hitung volume. Integral itu volume bertanda. Mirip kayak yang dulu, kalau integral yang satu kali aja itu kan luas bertanda waktu yang semester lalu. Sekarang integral lipat 2 itu artinya volume bertanda. Bedanya nambah satu dimensi. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Hmm, nggak ada. Ya udah, kita lihat nomor 4. Nuh, kepotong. Kenapa nih? Oh, kenapa itu? Oh, saya salah capture nomor 4-nya. Tunggu sebentar kalau gitu. Saya capture ulang. Lagi ngantuk kayak. Malah buka yang bahasa Inggris. Tak salah. Nomor 4. Nomor 4. Snipping tool. Save. Nomor 4. Hmm. Nah, ini ya, nomor 4 ya. Nah, ini sebenarnya idenya menggunakan sifat aditif dari integral untuk nomor 4 ini. Ya, kalau yang zaman dulu kan penjumlahannya pakai selang, tapi sekarang pakai daerah. Gitu ya. Jadi yang kamu bisa lihat di sini, kita lihat dulu daerah-daerah yang diberikan ya, R1, R2, R3. R1 itu dari 0 sampai 3, X-nya, Q-nya dari 0 sampai 2. Oh, gambarnya kurang sesuai dengan skala ya. Saya kecilin dulu lah. Ini ya, ini R1 kamu, tuh ini R1, R2-nya dari 0 sampai 3, tapi Y-nya dari 2 sampai 6. Ini R2, lalu R3-nya dari 0 sampai 3, tapi Y-nya dari 0 sampai 6. Berarti R3 itu yang semuanya ini R3 gitu ya. Atau saya bisa tulis R3 itu adalah gabungan dari R1 dengan R2. R1 digabung R2 itu R3. Oke. Nah, kalau saya pengen ngitung integral lipat atas daerah R3 dari fungsi ini, 3 kali GXY tambah 2 DA, nah kita bisa pakai sifat-sifat integral dulu. Integral lipat itu bersifat linear. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan boleh dipisah. Kalau ada perkalian dengan skalar, skalarnya boleh keluar ya. Jadi saya bisa tulis dia menjadi 3 dikali integral atas R3 dari fungsi GXY ditambah integral atas R3 dari fungsinya 2 gitu ya. Nah, terus yang integral atas R3 saya mau pakai sifat ini penjumlahan selang penjumlahan daerah karena di sini R3 adalah gabungan dari R1 dan R2. Jadi saya bisa tulis dia sebagai 3 dikali integral atas R1 ditambah integral atas R2 ya. Nah, lalu untuk integral yang ini kita bisa hitung, kita bisa pandang dia sebagai volume bertanda kayak gitu ya. Jadi kita tinggal menghitung luas daerah dikali tingginya. Tingginya adalah fungsi 2.
Nah, ini bisa dilakukan karena kita tahu ya, ini tingginya tuh konstan. Berarti kan volumenya berupa balok gitu. Jadi gampang dihitung ya. Jadi ini tinggal 2 dikali luas dari R3. Luas dari R3 berapa nih? 6 kali 3 ya, 18. 2 kali 18. Jadi. Dan tinggal disubstitusi aja. Ini udah diketahui semua. 3 dikali 3 tambah 4 tuh, tambah 36. Berarti 3 kali 12, 36. 72 berarti. Kalau saya nggak salah itu. Oke ya. Jadi itu memanfaatkan sifat-sifat dasar dari integral yang sudah kamu tahu sebenarnya di semester lalu. Cuman terbawa lagi sifatnya di integral lipat. Ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ini sama sebenarnya, menghitung integral lipat 2, tapi idenya adalah kita mau menghitung volume yang terbentuk. Ya. Jadi kita mau nggak mau harus gambar dulu. Gambar permukaan 3 mini, gampang sekali. Kita coba. Bisa lah pasti. Ya, ini X, ini Y, ini Z. Ini kan Z sama dengan 3 min Y, berarti kan kamu gambarnya di bidang YZ aja, gitu ya. Ini 3, ini 3. Jadi perpotongannya dengan bidang YZ adalah garis ini, dan ya udah, ini menjadi ya kayak kertas ditidurin gitu ya, kelihatannya kayak gini, gitu ya. Dan seterusnya, ya ini bidang. Tapi daerah pengintegralan kamu adalah dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 3. Jadi ini daerah pengintegralan kamu ya. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya jadi kayak prisma segitiga, gitu kan? Ya, jadi gambarnya kayak gini kan ya. Prisma segitiga siku-siku, gitu kan ya, kira-kira. Nah, ini bentuk daerah kamu. Prisma segitiga siku-siku dengan ini segitiganya tingginya berapa? Tingginya 3, alasnya 2, lebarnya 3. Berarti integral atas daerah R dari 3 min YdA itu gampang, tinggal ngitung volume ini. Gimana ngitung volumenya? Ya, bayangin saya hitung luas segitiga dikali lebarnya gitu ya. Jadi setengah kali alas kali tinggi kali lebarnya 3. Itu adalah 9. Selesai. Ya. Nah, jadi itu cara-cara menghitung integral lipat 2 dengan melihat dia sebagai volume bertanda gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan integral lipat 2, kita pandang sebagai integral berulang. Jadi kita bisa menghitung integral satu sekarang. Oke, sebagai pemanasan dulu kita lihat nomor 6 aja dulu ya, gampang-gampang aja. Jadi kita sudah boleh menghitung dia sebagai integral berulang. Integral berulang maksudnya apa? Saya tulis dulu integralnya. Nah, di sini kalau mau menghitung integral ini, ya ini udah sulit ya kalau mau digambar ya. Di permukaan ini udah sulit. Nah, makanya saya bisa menghitung terhadap Y dulu. Terhadap Y artinya saya buat X-nya sebagai konstanta. Makanya kalau kamu mau integralin ini, ya integral dari 2X terhadap Y ya 2XY. Integral 3Y kuadrat terhadap Y adalah Y pangkat 3. Tinggal dimasukin dulu 1, 2, ini dx. Dihitung dulu, nggak apa-apa, ada X-nya. Dapatnya apa nih? 4X plus 4 dikurangi 2X plus 1, gitu ya. Rapiin dulu boleh. Jadi kita punya 2X plus 3. Nah, baru kita hitung sekarang terhadap X, gitu ya. Integral berulang maksudnya seperti itu. Itu X kuadrat tambah 3X ya. Disubstitusi di 0 dan 3. Kalau di 0 ya 0, di 3 kita dapat 9 tambah 9. Ya, 18. Jadi
Gitu ya. Jadi hati-hati, kita kerjakannya mulai dari dalam dulu kalau integral lipat ya. Kerjakannya mulai dari dalam terus beresin keluar. Oke, kita lihat satu soal selanjutnya, itu nomor 7. Oke, nah sekarang ini nggak dikasih tahu urutannya terhadap siapa, mau DYDX, mau DXDY, bebas. Nah, ini saatnya kamu milih. Ya, ini saatnya kamu pilih. Mau yang mana? Ini terserah kamu. Pilihnya yang mana? Yang gampang diintegralkan terlebih dahulu. Ya, bebas. Dalam kasus ini saya mau coba pilih, saya juga belum tahu sih sebenarnya. Kita pilih DXD, coba ya. Tapi di sini kalau DXD kayaknya selesai. Kenapa? Kita lihat nih. Kayaknya ya. Iya nggak ya? Iya kayaknya. Karena kalau kalau kita tuliskan dia sebagai DXDY, ini DX, DY ya. Ini dari min 1 sampai 1, 0 sampai 2. Ini kan kamu mau mengintegralkan terhadap X dulu nih. Ya. Bayangkan kamu punya fungsi, tapi fungsinya dalam X aja, Y-nya dianggap konstanta, oke. Y-nya konstanta. Fungsi dari ini, X, yaitu 1 tambah 1 X pangkat 4 kali Y. Kalau kamu substitusi dengan min X, kamu akan punya min X dibagi 1 tambah X pangkat 4 kali Y, itu minus dari Fx. Jadi integrannya, fungsi yang mau diintegralkan di dalamnya itu fungsi ganjil terhadap X. Ingat nggak sih waktu zaman semester lalu, kalau kamu punya integrannya fungsi ganjil, batasnya simetri, hasilnya 0. Integral dari 0, ya 0 juga. Itu nggak sih? Jadinya dapatnya 0 ya harusnya. Tuh. Ya. Nanti coba dicek ya. Kalau menurut saya hasilnya 0. Coba sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Kita lihat nomor 8 sekarang. Tadi ingat ya, integral lipat 2 bisa kita pakai untuk menghitung volume bertanda. Tapi kalau namanya ngitung volume benda pejal, berarti volume yang ada di bawah bidang XY harus kamu buat jadi positif juga. Ya. Bedanya, ya kalau yang zaman dulu, kalau integral lipat 1, bosan, mau 4 kali. Kalau kamu ngitung integralnya, ya luas yang di atas sumbu X, dikurangi luas yang di bawah sumbu X. Makanya integral bisa bernilai negatif. Tapi kalau kamu ngitung luas, ya luas yang ini harus ditambahin nama luas yang ini. Jadi luas kan nggak mungkin negatif, gitu ya. Nah ini idenya juga sama, cuma naik dimensi. Ya, idenya sama, cuma naik dimensi. Cuma di sini kita bisa lihat permukaannya apa? Permukaannya paraboloida. Paraboloida itu nggak mungkin negatif. Jadi dia akan selalu berada di atas bidang XY. Dan ini dibatasi oleh Z sama dengan 3. Jadi kayak ada mangkok, kamu tutup. Jadi itu volume yang kamu mau hitung. Jadi integral lipat 2 yang kamu punya di sini adalah bagian atas dikurangi bagian bawah. Mirip kayak yang zaman dulu. Kalau luas di antara dua kurva kan, fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Nah ini juga sama idenya. Jadi permukaan bagian atas dikurangi permukaan bagian bawah. Ya. Nah, jadi ini volume itu adalah integral lipat 2 atas daerah R dari yang bagian atas dikurangi bagian bawah. Tutup dA. Nah, sekali lagi ini terserah. Kamu mau ngambil pengintegralannya, urutannya mau terhadap apa dulu. Tentunya pilih yang gampang. Tapi kayaknya dua-duanya nggak ada masalah ya. Dua-duanya gampang. Jadi, misalkan saya mau milih dx,
sorry. dy dx berarti kita hitung dulu terhadap y, kita akan punya 3y dikurangi 3x kuadrat y dikurangi 2/3 y pangkat 3, gitu ya. Masukin 0,1, batas untuk x dari 1 sampai 2. Jadi integral dari 1 sampai 2 untuk apa nih? 3. Ya kalau dimasukin 0 ya habis ya 0 ya. Kalau masukin 1 kita punya 3 min 3x kuadrat min 2/3 ya. Atau dirapin dulu, 3 dikurangin 2/3 itu 7/3. Makanya hasilnya 7x/3 dikurangi x pangkat 3. Masukin 1 sama 2. Ya. Yang adalah masukin 2, 14/3. Min 8. Dikurangin sama berapa nih? 7/3 dikurangin 1. Ya. Oh, jadi minus ya? Saya nggak salah hitung kah? Coba kita cek. Kalau X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1. Siapa yang atas, siapa yang bawah? Yang atas pasti si bidang. Coba saya ngintip dulu di GeoGebra. Gambar permukaannya kayak gimana? Takutnya saya salah. Oh ya, karena makin dikit ya partisipannya, jadi pasti kita akan kuis abis tutorial ini ya. Karena udah pada kabur semua. Ini, bentar, saya ngotret. Bukan ngotret sih, mengamati dulu permukaannya kayak gitu. Di sini kalau kita zoom out, kalau misalkan saya dapat volumenya negatif, berarti saya ada yang kebalik gitu. Logikanya adalah kayaknya saya kebalik. Kayaknya saya kebalik gitu ya. Maksudnya kebalik itu adalah kayaknya saya kebalik menentukan atas sama bawah. Kayaknya yang dalam daerah yang diberikan dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1, kayaknya parabolidanya yang di bagian atasnya nih. Permukaannya ada yang di bagian bawah. Ya, jadi mungkin harus dicek dulu harusnya sih. Kayaknya ini terbalik. Jadi mungkin lebih aman kalau kamu kasih nilai mutlak aja gitu ya. Gitu. Ya, ini mungkin terbalik ya. Bisa diperbaiki sendiri. Terbalik tuh maksudnya ini. Jadi harusnya 3x kuadrat plus 2y kuadrat min 3 gitu. Ya. Gitu. Ya, itu bisa dibenerin sendiri. Itu nggak masalah. Atau enggak ya sebenarnya ini tinggal dihitung terus dimutlak aja. Tinggal buang negatifnya nggak masalah sih. Kalau kamu mau ngitung volume. Ya. Sekarang kita lihat nomor 9. Kita lihat nomor 9A. Di sini adalah integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang. Ya. Kenapa daerahnya bukan persegi panjang? Karena batas-batasnya kalau kamu lihat ini merupakan fungsi jadinya. Ya sebenarnya perhitungannya sendiri itu tidak ada masalah gitu ya, itu kayak biasa aja. Cuma batasnya jadi fungsi, bedanya hanya itu aja.
Kalau untuk masalah ngitungnya sendiri itu tidak ada masalah. Di sini kita mau menghitung dulu terhadap Y, ya. Jadi kita akan punya integral 1 sampai 2 X Y kuadrat per 2 disubstitusi 0 sampai X plus 1 dx. Gitu. Kita punya integral 1 sampai 2 X dikali X plus 1 yang dikuadratkan per 2 dx. Ya, ini tinggal hitunglah seperti biasa. Si setengahnya saya keluarin aja. Saya akan punya X, ini X kuadrat tambah 2X tambah 1. Saya kali nama X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah X. Biar gampang mengintegralkannya. Jadi ini X pangkat 4 per 4, 2 per 3 X pangkat 3, X kuadrat per 2. Masukin 1 sama 2, ya tinggal dihitung sendiri. Ya, jadi nggak ada yang berbeda sebenarnya. Kalau kamu lihat daerahnya persegi panjang, bukan persegi panjang, ngitung integral berulangnya sih sama aja. Cuma kalau kamu mau tukar batas, tukar urutan pengintegralan, batasnya nggak boleh ditukar sembarangan. Kalau daerahnya persegi panjang, batasnya boleh ditukar sembarangan, nggak masalah. Biasanya menukar batas itu dipakai kalau integral yang kamu hitung itu susah kalau dihitung terhadap Y duluan misalnya. Makanya kamu mau tukar terhadap X duluan. Kalau daerah pengintegralan kamu persegi panjang, silakan tukar aja. Kalau bukan persegi panjang, kita mau lihat di nomor 10. Ya. Untuk nomor 10 ini kita mau lihat nomor 10A ya kalau nggak salah. Nah, bayangin kita punya daerah pengintegralannya seperti ini di 10A. Nah, kita mau menentukan daerah pengintegralannya untuk dx dy. Jadi kita punya gambar dulu, selalu gambar daerah. Kalau mau menukar batas, menukar urutan pengintegralan, digambar. Nah, sekarang kamu bisa lihat bahwa Y-nya dari 0 sampai 2X. Berarti Y sama dengan 0 itu apa? Si sumbu X, gitu ya. 2X-nya, ya garis, Y sama dengan 2X. Ya, kira-kira aja ya, saya gambar garis. Nih. Terus X-nya dari 0 sampai 2. Ini. Berarti yang atasnya 2X, bawahnya 0, ya yang ini, segitiga yang ini, gitu, si daerah. Ya. Berarti ini kalau Y-nya 2X, berarti ini 4. Gitu. Maka dari itu, daerah itu bisa diterjemahkan, kalau saya mau tulis dia sebagai X duluan, X-nya dari mana sampai mana. Nah, caranya adalah kamu lihat kirinya siapa, kanannya siapa, daerah kamu. Lihat kirinya siapa, kanannya siapa. Kirinya garis miring ini, Y sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah Y per 2. Itu batas kiri kamu, artinya batas bawah untuk X. Kanannya adalah garis vertikal ini. Itu X sama dengan 2. Dan Y-nya tinggal dibuat konstan aja. Ya, dari 0 sampai 4. Ya. Berarti integral yang kamu inginkan sekarang berubah jadi fxy dx dy. X-nya adalah Y per 2 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 4. Selesai. Nah, kita lihat kenapa sih urutan pengintegralan diubah-ubah gitu ya? Apa pentingnya? Nah, itu terjadi di nomor 11 sebenarnya. Ya. Kamu lihat di nomor 11, saya pakai 11A aja. Jadi ini batas persegi panjang. Saya boleh tukar seenaknya, nggak masalah kalau perlu. Kalau saya mau mengintegralkan dia terhadap Y, ribet. Ya, ribet. Saya harus pakai substitusi trigonometri segala macam, bla bla bla. Ribet sekali. Kalau saya mau mengintegralkan dia terhadap X, saya tinggal pakai substitusi biasa. Nggak perlu pakai substitusi trigonometri. Makanya yang nomor 11 akan jauh lebih mudah kalau kamu tukar dulu tukar urutan pengintegralan. Jadi dari 0 sampai akar 3, 0 sampai 1. Karena batasnya persegi panjang, langsung ditukar tidak masalah. Tapi kalau kasusnya 11B ini
ini batasnya bukan persegi panjang, berarti kamu harus melakukan cara yang saya lakukan di nomor 10, gitu ya. Melihat batas kiri kanan dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor 11A, ya fungsinya sih nggak berubah ya, cuman urutannya aja. Ini berarti DXD, dan saya boleh menggunakan substitusi sekarang. Misalkan U-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Ingat di sini kita lihat integral terhadap X, berarti variabel Y itu dianggap konstanta ya. Jadi kalau saya punya DU sekarang ya tinggal diturunkan semua ya jadi 2X dx doang. Kan? Hati-hati, batas berubah ya. Kalau X-nya 0, U-nya Y kuadrat plus 1. Kalau X-nya akar 3, berarti U-nya Y kuadrat plus 4. Ya. 2X dx jadi DU, sisanya adalah 1/U kuadrat. Oh, jadi gampang banget. Jadi sisanya adalah minus 1/U. Ya. Sisanya lagi, integralnya maksudnya. Nah, jadi yang mau kamu hitung apa sih? Integral 0 sampai 1 1/Y kuadrat plus 1 dikurangi 1/Y kuadrat plus 4. Nah, ini pakai substitusi trigonometri ya, pakai tangan ya. Tapi mungkin saya langsung aja lah untuk mempercepat ya. Detailnya silakan dilengkapi sendiri. Hasilnya adalah tangan inverse Y dikurangi setengah tangan inverse Y/2 ya. Dihitung di 0 sampai 1. Tangan inverse 0 ya 0, tangan inverse 1, nah sama yang setengah kita tulis mungkin ya. Tangan inverse 1 kan pi/4, terus dikurangi setengah tangan inverse setengah. Ya tangan inverse setengah saya nggak tahu, jadi dibiarkan aja. Dan ini adalah hasil akhir untuk nomor 11A. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke. Sekarang kita, ini kenapa suara saya ikutan habis juga, ikut-ikutan kayak PowerPoint. Nah, lagi buka yang oke. Sekarang kita lihat nomor, tinggal 2 nomor lagi, itu kita quiz ya. Kita lihat nomor 12. Kok malah sih? Nah, untuk nomor 12, kamu harus tentukan dulu batasnya seperti apa, gitu ya. Gambar dulu berarti kita daerah pengintegralan. Ini gampang lah, segitiga doang ya. 0,0, 2,2, 0,2 ini. Ini ya berarti segitiganya ini. Ini apa? Garis Y sama dengan X kan, karena 1:1 kan. Terus ini garis Y sama dengan 2, ini garis X sama dengan 0. Kan? Nah, sekarang integral lipat 2 atas daerah S dari 4 dibagi 1 tambah X kuadrat dA, lebih enak ngitung yang mana dulu? Ini jelas lebih enak ngitung yang Y dulu. Karena dalamnya nggak ada Y-nya, jadi nanti tinggal dikaliin Y, enak. Baru nanti tinggal dihitung terhadap X. Nah, cuman DY-nya apa? Berarti kan kita harus tentuin Y dulu. Berarti kamu lihat atas ke bawah. Atas ke bawah. Y-nya itu dari mana sampai mana? Bawahnya X, atasnya 2. X-nya tinggal pakai konstannya aja, 0 sampai 2. Ya. Dan ini menjadi batas pengintegral kamu. Dari X sampai 2, lalu X-nya dari 0 sampai 2. Itu terhadap Y ya tinggal dikalikan Y aja karena X ya bla 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 X ini konstan semua. Jadi ya udah 4Y per 1 tambah X kuadrat. Cuma gitu doang.
Ini X sampai 2, dx. Jadi kita punya integral 0 sampai 2, apa nih? 4 kali 2, 8. 8 per 1 tambah X kuadrat. Dikurangi 4 kali X. 4X per 1 tambah X kuadrat. dx. Yang ini jadi tangan inverse, yang ini pakai substitusi. Dia substitusinya U sama dengan, atau kita pisah aja ya, biar nggak pusing. Integral 0 sampai 2, 8 per 1 tambah X kuadrat dx, dikurangi integral 0 sampai 2, 4X per 1 tambah X kuadrat dx. Jadinya apa? Jadinya ini pakai tangan inverse, 8 tangan inverse X, nanti masukin 0 sampai 2. Ini kalau misalkan saya pakai U-nya 1 tambah X kuadrat, berarti DU-nya adalah 2X dx. Jadi ini integralnya berubah jadi apa? 1 sampai 5, 2U, salah. 2 per U DU. Ya, lanjut. Tangan inverse 0 ya 0, tangan inverse 2 ya udah nggak tahu gitu. Tulis aja tangan inverse 2. Ini jadi 2 ln U yang disubstitusi 1 sampai 5. Ln 1 0, ln 5 ya udah nggak tahu, segitu aja, tulis aja. Jadi 8 tangan inverse 2 dikurangi 2 ln 5 ya. Itu jawabannya. Nah, tentunya kamu bisa coba juga, kalau kamu pengen ngecek kamu mau integralkan dulu terhadap X, boleh, jadi tangan inverse sesuatu, tapi nggak tahu integralin terhadap ini jadi ribet atau enggak. Nanti kan kamu malah jadi harus ngeintegralin tangan inverse, kan jadi belibet lagi. Oke. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 14. Mana ya? Untuk nomor 14, kita pengen menghitung integral ini, tapi daerahnya kayak gitu tuh, yang di arsip. Nah, ini sama idenya, kamu mau pilih dxdy atau ddx, tapi dua-duanya sama-sama ribet. Gitu ya, karena atas sama bawah, maupun kiri sama kanannya, nggak jelas. Nah, jadi kamu mau pilih yang mana? Nah, kalau saya misalkan, saya mau pilih dxdy, gitu ya. Kalau dxdy berarti saya harus melihat kiri sama kanan. Jadi saya ambil batasnya di sini, kan perubahan kiri dan kanannya berubah di sini. Saya namakan ini daerah 1, ini daerah kedua. Oke. Jadi di sini kita punya integral atas daerah S. Ini saya buat namanya jangan 1, 2. Namanya gini aja ya. S1, S2 gitu namanya. Nah, untuk yang S1 saya tulis dulu 6xy, saya mau pakai dxdy, tambah integral atas S2 6xy dxdy. Untuk yang S1 kita lihat, yang bagian kiri kita adalah si parabola. Ya, parabolanya kita harus tuliskan dia sebagai X dalam Y. Ya. Nah, di sini kita ambil parabola yang bagian kiri. Ini artinya, ini apa nih berarti? Ini adalah X sama dengan minus akar Y. Ya. Karena X-nya selalu negatif gitu ya, karena di sebelah kiri dari sub Y. Dan bagian kanan kita untuk daerah S1 itu adalah X sama dengan isi garis ini, yang tidak lain merupakan X sama dengan 2 min Y. Nah, jadi itu adalah batas-batasnya. Untuk yang daerah pertama, 6xy, apa nih berarti? Dx dy,
Dan batasnya berarti dari minus akar Y sampai 2 min Y. Tapi untuk batas buat Y-nya, oh ini udah dikasih tahu sih ya, dari ini 4, dan ini titik potongnya di 1 gitu kan, Y sama dengan X dengan Y sama dengan min X plus 2 itu kan titik potongnya di Y sama dengan 1. Jadi integral untuk Y-nya, batas untuk Y-nya adalah dari 1 sampai 4. Lalu untuk daerah yang S2-nya, ini kita lihat juga di bagian sini, oke. Bagian kiri kita adalah si parabola, bagian kanan kita si garis. Oke, garisnya yang berbeda tapi ini garisnya sama dengan X. Jadi parabolanya masih sama, yang bagian kirinya jadi itu minus akar Y, oke. Yang bagian kanannya Y sama dengan X, ya artinya X sama dengan Y, ya. Dan untuk batas untuk Y-nya dari 0 sampai 1. Udah, siap dihitung. Siap dihitung. Coba kita hitung. Satu persatu berarti ya, mau nggak mau ya. Integral 6xy itu apa berarti? 3xy kuadrat. Masukin minus akar Y. Salah. Yang diintegralkan kan terhadap X. Jadi 3x kuadrat Y. Minus akar Y dan masukkan 2 min Y. dy ditambah integral 0 sampai 1 sama 3x kuadrat Y, tapi yang disubstitusikan beda ya. Minus akar Y dan Y. Jadinya kita punya integral 1 sampai 4. 3 dikali 2 min Y dikuadratkan kali Y dikurangi 3 kali Y pangkat 3. dy ditambah integral 0 sampai 1. 3, maaf, ini 3Y kuadrat ya. Terus ini 3Y pangkat 3 dikurangi 3Y kuadrat. dy. Dah, hitung sendiri, gampang. Polinom semua, pasti bisa. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita kuis? Kuisnya mungkin 20 menit. Saya pakai 2 soal. Karena sangat sedikit yang datang, kita kuis dulu. Jadi saya matiin dulu, record dulu. Stop.